Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hosidiana Agustina, NIM 070101210007, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah awal dan perkembangan tarekat Syattariyah. Tarekat Syattariyah adalah aliran tarekat yang pertama kali muncul di India pada abad ke-15. Tarekat ini dinisbahkan kepada tokoh yang memopulerkan dan berjasa mengembangkannya, Abdullah Ash-Shattar. Awalnya tarekat ini lebih dikenal di Iran dan Transoksiana dengan nama Iskiyah. Baik, yang pertama adalah sejarah tarekat Syattariyah. Tarekat Syattariyah adalah salah satu dari sekian banyak tarekat yang berkembang di Indonesia. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Abdullah Al-Shattar yang berasal dari daerah India. Masuk ke Indonesia dibawa oleh Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Singkili. Ia adalah seorang ulama ahli hukum Islam atau fikih sekaligus ahli tasawuf yang bermukim di Kerajaan Islam Aceh pada sekitar abad 17. Di sana ia menjadi seorang qadhi atau hakim Islam pada zaman pemerintahan Sultanah Safiyatuddin pada tahun 1645 sampai dengan 1675. Yang kedua ialah sejarah perkembangannya. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, Syekh yang menganut dan penyebar pertama kali tarekat Syattariyah di Nusantara mempunyai salah seorang guru yang bernama Ahmad Al-Qushaisi. Nama Abdul Rauf muncul dalam silsilah tarekat dan ia menjadi orang pertama yang memperkenalkan Syattariyah di Indonesia. Syekh Abdul Rauf adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Teungku Syiah Kuala, yang artinya Syekh Ulama di Kuala. Nama lengkap dari Syekh Abdul Rauf Singkil ini ialah Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili. Keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil, Aceh pada akhir abad ke-13. Pada masa mudanya, ia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri. Lalu, ia belajar pada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Abdul Rauf Singkil meninggal dunia pada tahun 1693 dengan berusia 73 tahun. Ia dimakamkan di samping masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh, Desa Deyah Raya, Kecamatan Kuala, sekitar 15 km dari Banda Aceh. Kemudian, tarekat ini masuk ke daerah Jawa Barat, disebarkan oleh Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan Tasikmalaya yang merupakan murid dari Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi ketika ia belajar di Mekah. Sepanjang catatan sejarah, beliau dianggap orang pertama membawa tarekat Syattariyah ke Jawa Barat dan selanjutnya berkembang hingga ke seluruh tanah Jawa. Yang terakhir adalah ajaran dari tarekat Syattariyah, yaitu ajaran yang terdapat dalam tarekat Syattariyah adalah menganut paham wahdatul wujud, di mana paham ini memiliki kesamaan dengan paham tasawuf Ibnu Arabi. Wahdatul wujud terdiri dari dua kata, wahdat dan wujud. Wahdat mempunyai arti tunggal dan wujud artinya ada. Dengan demikian, wahdatul wujud berarti kesatuan wujud. Dari pengertian di atas, kata wahdah sebagai kesatuan antara materi dan roh, hakikat dan bentuk, lahir dan batin, Allah dan alam. Maka dari pengertian itulah bahwa manusia dan alam adalah satu kesatuan. Dengan kata lain, segala macam benda-benda dan makhluk yang ada di alam ini merupakan manifestasi daripada Tuhan. Tuhan yang dimaksud di sini ialah bukan dalam arti esensi zat, akan tetapi sifat-sifatnya yang indah.